Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi adik-adik, bagaimana kabarnya? Semoga selalu dalam keadaan sehat ya. Alhamdulillah kita masih bisa dipertemukan di pertemuan hari ini di kelas 12 MIPA 1 pelajaran pendidikan agama Islam. Semoga adik-adik tetap semangat dan sehat-sehat terus ya, jaga kesehatan. Nah, pertemuan kali ini kita akan membahas tentang perilaku terpuji, yaitu adil, ridho, dan amal soleh. Nah, kita akan membahas tentang ini ya. Sebelum masuk tentang pembahasannya, kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi robba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin. Nah, semoga kita mendapatkan ilmu yang bermanfaat untuk bekal kita hidup ya. Sebelum masuk materinya, Kak Adib mau menyinggung materi sebelumnya yang diampu oleh Pak Nur ya, yaitu mengenai apa Dedek? Ya, mengenai etos kerja muslim ya. Nah, setiap muslim itu wajib untuk bekerja ya, karena untuk kita bertahan hidup, untuk memenuhi kebutuhan hidup kita butuh sarana, yaitu tentang administrasi keuangan, atau kita butuh uang gitu ya untuk memenuhi kebutuhan hidup gitu. Nah, karena untuk memenuhi kebutuhan hidup dan hidup kita itu untuk beramal, untuk mencapai ridho dari Allah. Nah, maka kerja itu sangat mulia ya. Sangat mulia karena yaitu kerja untuk mendapatkan uang untuk memenuhi kehidupan hidup, dan hidup kita memenuhi kebutuhan hidup, dan hidup kita itu sebagai sarana untuk mencapai ridho dari Allah ya. Jadi ada hubungannya antara etos kerja dengan ridho Allah gitu. Langsung masuk ke materi. Tujuan pembelajaran kali ini, yang pertama, mengetahui definisi dari adil, ridho, dan amal soleh. Yang kedua, mengetahui karakteristik adil, ridho, dan amal soleh. Yang ketiga, mengetahui nilai positif dari adil, ridho, dan amal soleh. Nah, kali ini kita akan membahas mengenai definisi, karakteristik, dan nilai positif dari adil, ridho, dan amal soleh ya adik-adik. Langsung ke materinya ya. Yang pertama mengenai pengertian adil. Adil ini menurut bahasa itu berasal dari bahasa Arab yang berarti tidak berat sebelah dan tidak memihak. Sedangkan menurut istilah adalah meletakkan sesuatu pada tempatnya, menerima hak tanpa lebih dan memberikan hak tanpa kurang, dan memberikan hak kepada setiap yang berhak secara lengkap, tidak melebihi dan tidak mengurangi gitu ya. Maksud dari meletakkan sesuatu pada tempatnya, menerima hak tanpa lebih dan tanpa kurang, memberikan hak kepada setiap yang berhak secara lengkap ini. Kak Adi beri contoh ya, misalnya teman-teman diberi uang saku oleh ibu sama bapak ya. Nah, itu antara uang sakunya teman-teman dengan adiknya teman-teman atau kakaknya teman-teman itu pasti berbeda ya, karena kebutuhan yang harus dipenuhi itu berbeda-beda antara teman-teman, adiknya, dan kakaknya. Itu bukan tidak adil ya, karena
berdasarkan kebutuhan gitu, bahkan itu malah adil gitu ya. Nah ini ada ayat mengenai adil, yaitu ayat 8 dari surat Al-Maidah. Kita baca bersama-sama ya. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kunu qawwamina lillahi syuhada'a bil qisth wala yajrimannakum syana'anu qaumin ala alla ta'dilu huwa aqrabu littaqwa wattaqullah innallaha khabirum bima ta'malun. Yang artinya, wahai orang-orang yang beriman, jadilah kamu sebagai penegak keadilan karena Allah ketika menjadi saksi dengan adil. Dan janganlah kebencianmu terhadap suatu kaum mendorong kamu untuk berlaku tidak adil. Berlaku adillah, karena adil itu lebih dekat kepada takwa. Dan bertakwalah kepada Allah, sungguh Allah Maha mengetahui terhadap apa yang kamu kerjakan. Nah ini disebutkanlah bahwa kita disuruh adil karena adil itu mendekatkan kepada takwa kepada Allah gitu ya. Jadi kita lebih dekat, lebih takwa kepada Allah. Manfaat dari adil itu. Lanjut mengenai karakteristik sikap adil. Nah ini Islam itu mengajarkan semua orang mendapatkan perlakuan yang sama dan sederajat dalam hukum ya. Dalam Islam itu tidak ada diskriminasi hukum karena perbedaan kulit, status sosial, ekonomi, politik atau sebagainya ya. Jadi di mata Allah itu semuanya itu sama. Nah ini karakteristik sikap adil itu: adil terhadap diri sendiri, adil terhadap anak, adil dalam mendamaikan perselisihan, adil dalam bertutur kata, adil terhadap musuh sekalipun. Nah contohnya ada beberapa ya. Nah ini kita harus bersikap adil terhadap diri sendiri. Kalau waktunya makan ya makan, maksudnya jangan sampai kita telat atau gimana ya, karena itu akan malah menyiksa diri kita sendiri ke depannya karena sakit toh. Jadi harus adil gitu dengan diri sendiri, terhadap anak juga. Kalau teman-teman nanti punya anak harus bersikap adil ya. Contohnya yaitu seperti memberi uang saku itu terhadap anak yang pertama, yang kedua, yang ketiga itu adilnya itu sesuai proporsi kebutuhannya. Dan adil dalam mendamaikan perselisihan. Misalnya ada teman adik-adik gitu, ada perselisihan antara teman adik-adik dengan lainnya gitu. Jadi kalau dalam mendamaikan itu jangan mentang-mentang itu ada temannya adik-adik, jadi adik-adik itu membela yang temannya itu, yang jadi kesannya berat sebelah ya. Selanjutnya adil dalam bertutur kata. Nah itu kita tidak boleh bohong ya. Bohong itu enggak ada manfaatnya kok, malah menyusahkan kita nantinya gitu. Karena pasti ketahuan ya, sekecil apapun kita berbohong, menutupi masalah pasti akan kelihatan juga ya. Adil dalam terhadap musuh sekalipun. Nah ini maksudnya sama musuhnya itu juga nggak boleh berat sebelah, juga harus usahakan bersikap adil juga ya. Selanjutnya nilai positif dari sikap adil ini.
keadilan itu sesuatu yang bernilai tinggi ya teman-teman, bernilai tinggi, baik dan mulia gitu ya. Apabila keadilan diwujudkan dalam kehidupan pribadi, keluarga atau masyarakat dan bangsa negara, sudah tentu ya kebaikan, ketinggian dan kemuliaan akan diraih karena jika seseorang mampu mewujudkan keadilan dalam dirinya sendiri, tentu akan meraih keberhasilan dalam hidupnya ya. Jadi karena hidupnya itu jadi teratur, jadi terarah dan memperoleh kegembiraan batinnya, disenangi banyak orang, meningkatkan kualitas diri karena kita bersikap adil itu dan memperoleh kesejahteraan hidup dunia dan akhirat, memperoleh ketenangan hidup ya, jadi tidak was-was karena kita tidak adil gitu. Dan jika keadilan diwujudkan dalam kehidupan masyarakat, berbangsa dan bernegara ini akan terwujud masyarakat yang aman, tentram, serta damai lahir batinnya karena disebabkan masing-masing anggota masyarakat ini melakukan keadilan, jadi melaksanakan kewajiban terhadap orang lain dan akan memenuhi hak orang lain dengan seadil-adilnya gitu ya. Nah, sekarang manfaat sikap adil ini mendatangkan ridho dari Allah, memperoleh kegembiraan batin, disenangi banyak orang, memperoleh kesejahteraan hidup di dunia dan akhirat, terwujud masyarakat yang tentram, aman dan damai. Seperti yang barusan Kak Adib jelaskan ya. Nah, ini contoh dari perilaku adil. Ada 2 contoh, nanti adik-adik bisa membayangkan sendiri ya contoh dari sikap adil ini. Yang pertama, melaksanakan tugas sesuai fungsi dalam kedudukannya. Yang kedua, memberikan hak orang lain sesuai haknya tanpa mengurangi sedikit pun. Nah ini ya, jadi kalau sebisa mungkin itu memberikan hak orang lain tanpa mengurangi sedikit pun ya. Selanjutnya, cara menumbuhkan perilaku adil ini yaitu menjauhi sikap egois ketika menentukan 2 perkara. Jadi sebisa mungkin kita jangan egois ya dalam menentukan perkara gitu. Yang kedua, mendahulukan kebaikan daripada kejelekan orang. Jadi kalau menilai orang itu sebisa mungkin kita menyudut pandangkan dari kebaikan orang, jangan mengambil dari kejelekan orang lain gitu. Jadi husnudzon saja. Nah, yang ketiga, bersikap objektif ketika melihat 2 perkara yang berbeda. Nah ini jadi harus objektif ya, jangan berat sebelah gitu ya. Kalau mentang-mentang ada itu yang ada perkara temannya, jadi memihak kepada temannya, tapi harus objektif. Nah, selanjutnya kita membahas tentang pengertian ridho. Menurut bahasa itu ridho berarti rela. Sedangkan menurut istilah, ridho adalah menerima dengan senang hati atas segala yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala, baik berupa hukum atau peraturan maupun ketentuan-ketentuan yang telah ditetapkan. Nah, jadi kalau ridho itu rela gitu, menerima. Karakteristik sikap ridho ini ridho terhadap perintah dan larangan Allah. Nah ini kita harus ridho, harus rela ya, karena sudah dijelaskan tentang perintah dan larangan itu. Misalnya larangannya contoh tidak boleh mencuri, jadi harus rela, harus melakukan tidak mencuri gitu ya. Selanjutnya ridho terhadap takdir Allah. Nah ini misalkan adik-adik pengen juara kelas ranking 1 gitu, tapi ditakdirkan Allah juara 2 gitu. Jadi harus ridho. Mungkin kita harus introspeksi, belajarnya kurang
masih kurang menambahkan materinya, atau kita masih kurang giat gitu ya. Selanjutnya ridho terhadap perintah orang tua. Nah ini karena kita harus ridho ya, harus taat kepada orang tua yang baik, maksudnya perintah yang baik. Kalau yang buruk ya kita tinggalkan, karena kita ketahui ya kalau ridho Allah itu adalah ridho dari orang tua gitu ya adik-adik. Yang terakhir ridho terhadap peraturan dan undang-undang negara. Nah ini karena ada ayat yang menyebutkan karena kita harus taat kepada Allah, kepada Rasul-Rasulnya, dan kepada ulil amri atau pemimpin gitu ya, karena kita hidup di negara yang dipimpin oleh dipimpin oleh pemerintahan gitu. Jadi harus taat di dalam peraturan tersebut ya. Selanjutnya nilai positif dari ridho. Nah ini ada manfaat dari sikap ridho itu kita lebih tenang dalam menghadapi persoalan, karena kita menyandarkan kita ridho gitu, jadi lebih tenang dalam menghadapi persoalan. Yang kedua, tenang dan tentram dalam menjalani hidup. Dan ketiga, tidak putus asa apabila mendapatkan persoalan, malah kita lebih semangat ya. Nah yang keempat, tabah menghadapi godaan. Nah ini karena kita harus menaati tidak melakukan larangan-larangan Allah ya, jadi lebih tabah menghadapi godaan. Selanjutnya membahas tentang amal soleh. Amal soleh ini menurut bahasa yaitu perbuatan baik. Menurut istilah, perbuatan sungguh-sungguh dalam menjalankan ibadah ataupun menunaikan kewajiban agama dalam bentuk perbuatan kebaikan terhadap masyarakat atau sesama manusia. Nah ini amal soleh ini perbuatan baik kita terhadap sesama manusia ya. Karakteristik amal soleh tersendiri adalah amal soleh adalah segala perbuatan yang mendatangkan manfaat untuk diri sendiri, keluarga, agama, bangsa, dan manusia seluruhnya. Nah ini kalau amal soleh itu mendapatkan manfaat ya, baik itu berupa ucapan, perbuatan maupun sikap. Nah itu maksudnya amal soleh itu enggak harus perbuatan gitu kok, tapi juga ucapan dan sikap itu termasuk amal soleh. Bahkan meninggalkan perbuatan yang dilarang oleh Allah, maksudnya ini itu pun termasuk amal soleh ya, karena kita harus menaati perintah dan larangannya Allah. Selanjutnya nilai positif dari amal soleh ini, manfaat sikap amal soleh itu mendapatkan rezeki yang baik, karena kita melakukan amal soleh tidak melakukan amal yang buruk ya, jadi rezekinya itu bernilai baik, mendapatkan derajat yang tinggi, mendapatkan keberuntungan, mendapatkan rahmat dan cinta karena kita melakukan amal soleh, jadi mendapat rahmat atau kasih sayang dari Allah maupun orang di sekelilingnya ya, mendapatkan ketenangan hidup, mendapatkan pahala karena kita melakukan amal yang baik, dan mendapatkan ampunan dari Allah. Nah dengan melakukan amal soleh ini kita mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi jangan bosan-bosan, jangan putus asa untuk selalu berbuat baik ya adik-adik. Sebisa mungkin kita melakukan hal yang baik, karena itu juga akan berpengaruh untuk kebaikan kita yang akan datang ya. Jadi apapun yang kita lakukan itu akan berpengaruh kepada kita sendiri gitu. Nah demikian materi pertemuan hari ini ya. Semoga bisa diambil manfaatnya, mendapatkan ilmu untuk diterapkan dalam kehidupan sehari-hari ya adik-adik. Tetap semangat melakukan hal-hal baik adik-adik.
Maaf ya kalau penjelasan atau pemaparan materi Kak Adib ini masih belum baik karena masih banyak kurangnya ya Kak Adib. Semoga bisa diambil positifnya ya. Mari kita tutup pembelajaran kali ini dengan bacaan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Kak Adib akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.